Jadi setelah kita membuka aplikasi Articulate Storyline 3, jadi itu yang pertama dia akan meminta trial. Jadi selanjutnya kita klik continue your free trial. Terus itu di sini ada new project, ada record screen, ada import. Jadi new project ini untuk kita membuat project baru. Lalu record screen ini itu untuk merekam layar, dan import ini dia untuk memasukkan atau mengimport video ataupun foto serta musik ke dalam aplikasi Articulate Storyline. Jadi yang pertama kita klik di project. Setelah kita klik new project, maka akan muncul tampilan pertama itu seperti ini. Jadi ini itu disebut dengan story view, sedangkan ini disebut dengan triggers. Jadi baiklah, di sini saya akan menjelaskan tools yang ada pada storyline. Jadi yang pertama itu di sini ada new scenes. Nah, new scenes ini itu untuk menambahkan scenes pada story view. Misalnya seperti ini. Nah, berikutnya ini setelah selesai nanti kita buat semua story view, setelah selesai maka baru kita dapat memulai starting scenes. Nah, selanjutnya ini untuk merecord screen atau tadi merekam layar, baru ini dapat untuk mempublish. Lalu pada insert, ini belum bisa digunakan semua karena ini dia belum aktif ya. Di slides, desain ini hampir sama dengan aplikasi PowerPoint. Di sini kita untuk membuat desain pada story view. Baru di sini ada transisi, dapat memilih berbagai macam transisi untuk memperindah tampilan pada project kita. Lalu ada animasi, ini juga belum bisa digunakan. Lalu ada view dan ada help. Jadi di sini bagaimana cara kita agar dia bisa digunakan pada insert, slides, design, decision, animation, view, dan help. Jadi yang pertama itu kita klik 2 kali. Nah, apabila kita klik 2 kali, maka semuanya sudah dapat kita gunakan. Nah, di sini yang pertama itu, tadi kan ini belum aktif kan. Jadi untuk mengaktifkannya, kita terlebih dahulu harus menentukan desain. Jadi kita pilihlah desainnya. Kita pilih misalnya ini. Nah, setelah kita tentukan desain ini, kita juga dapat menentukan warnanya bagaimana, sesuai yang kita inginkan, dan huruf yang kita inginkan. Lalu ini kalau bisa kita tulis, maka kita klik menu home, baru kita pilih apply layout. Nah, baru kita memilih ini, agar dia bisa ditambahkan teks. Jadi setelah kita lakukan ini, maka akan aktif semua tools-tools yang ada pada aplikasi Articulate Storyline. Nah, kita lihat ya. Jadi di sini new slide. New slide ini banyak sekali pilihannya. Kita dapat mengimport, dapat juga kita mendownload templates, dapat merekam dan sebagainya. Sedangkan pada apply layout ini dia lebih kepada peletakan teks. Kita ingin bagaimana susunan teksnya begitu. Lalu kalau duplikat ini hampir sama dengan mengcopy story view-nya ini atau scenes-nya, mereview scenes. Lalu selanjutnya di insert itu ada slide layer. Jadi slide layer itu dia berpengaruh pada ini. Jadi dia ini dimisalkan babnya itu dinamakan untitled scenes. Nah, terus subbabnya itu untitled layer 1, untitled layer 2 begitu. Lalu di sini ada karakter. Nah, karakter ini banyak sekali pilihannya. Kalian dapat memilih sesuai yang kalian inginkan. Jadi kita juga bisa menentukan ekspresinya dan posenya bagaimana. Dan dapat menentukan dari sebelah kiri, depan, ataupun dari kanan. Nah, selanjutnya pada pictures. Pada pictures ini kalian dapat menambahkan foto ataupun gambar yang kalian inginkan. Ataupun video. Lalu di sini shape. Shape ini hampir sama juga dengan Microsoft Word ataupun PowerPoint. Jadi di sini banyak sekali pilihannya. Jadi bisa kalian pilih sesuai yang kalian butuhkan dan kalian inginkan. Lalu untuk caption, nah ini juga bisa kalian gunakan untuk menambahkan teks. Sini kalian juga dapat mengimport video, atau kalian melakukan record, atau kalian dapat mengambil video langsung dari website. Selanjutnya di audio, itu kalian bisa mengambil audio dari file, mengimport audio dari file yang kalian sudah miliki. Lalu kalian dapat merecordnya langsung atau merekam suara. Selanjutnya ada table atau tabel. Nah, button ini itu merupakan button ini seperti tombol yang dapat mengantarkan kalian pada halaman baru sesuai yang kalian inginkan. Lalu ada slider, ada dial, dan ada hotspot. Di sini juga ada input, kalian dapat memilih.
Nah, berikutnya pada slides. Di sini kalian bisa memilih template sesuai yang kalian inginkan. Lalu ini sama tadi dengan apply. Di sini sama dengan import, tadi di awal sudah ada. Ini hampir sama semua dengan tadi tools-tools di awal. Lalu di sini ada desain. Jadi desain ini itu tempat kalian untuk menentukan latarnya bagaimana yang kalian inginkan. Di sini ada nih story size. Jadi story size ini untuk kita menentukan scenes-nya tuh mau digunakan yang ukuran berapa gitu kan. Lalu setelah itu ada transition. Transition ini hampir sama dengan di PowerPoint. Jadi transition ini merupakan transisi yang digunakan untuk berpindah dari scenes pertama ke scenes kedua begitu. Lalu di sini animasi tidak aktif. Lalu di sini ada view. Lalu dan terakhir di sini ada help. Jadi yang perlu ditekankan di sini pada bagian ini disebut dengan scenes dan pada bagian ini disebut dengan triggers. Nah, jadi di sini ada create a new trigger atau membuat trigger yang baru. Lalu selanjutnya kalian dapat menambahkan layer. Layer tadi sudah seperti yang saya jelaskan. Lalu berikutnya kalian dapat menduplikasi layer yang kalian telah buat ataupun menghapusnya. Nah, lalu di sini ini ada pengaturan berapa detik kalian inginkan untuk satu kali pemutaran scenes. Demikian dapat saya sampaikan tentang fungsi tools pada aplikasi Articulate Storyline. Selanjutnya akan ditampilkan hasil dari penggunaan Articulate Storyline. Ini ada tampilan awal dari media pembelajaran interaktif matematika. Langsung aja kita klik masuk. Nah, mari belajar keliling lingkaran. Kita mulai saja. Nah, pada menu ini, menu utama, yaitu ada beberapa menu, yaitu KD, materi, kuis, referensi, dan profil. Kita coba buka menu KD. Nah, di menu KD ini, kompetensi dasar, itu ada indikator. Nah, jadi kompetensi dasar ini adalah menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Sedangkan indikator dari lingkaran ini, yaitu menentukan keliling lingkaran. Kita coba kembali ke menu. Kita langsung saja ke materi. Nah, pada materi ini, kita akan menjelaskan mengenai materi lingkaran. Langsung saja, lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Jadi, titik di tengah itu adalah titik pusat. Selanjutnya, nah, di sini contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang laki-laki yang sedang bersepeda di bawah teriknya matahari. Nah, bentuk lingkaran pada contoh itu ada di roda sepeda dan juga terlihat pada matahari. Selanjutnya, oke, di sini kita materi intinya itu keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam suatu putaran hingga kembali ke titik semula. Nah, kita lihat pada gambarnya. Dari titik awal kembali ke titik awal. Selanjutnya, hal yang perlu kamu tahu, ya, jadi diameter adalah suatu garis lurus yang melalui titik pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik berbeda pada keliling lingkaran. Diameter dilambangkan dengan D, dan satu diameter sama dengan 2 kali jari-jari, dilambangkan dengan R. Kemudian berapakah nilai V? Kemudian nilai V sama dengan 22/7, atau V sama dengan 3,14. Nah, ini ada kriteria masing-masing, kapan kita menggunakan 22/7 dan kapan kita menggunakan 3,14. Selanjutnya, rumus keliling lingkaran. Jadi, jika diketahui diameter D, maka keliling sama dengan V dikali D. Selanjutnya, rumus keliling lingkaran jika diketahui jari-jari R, K sama dengan 2VR. Selanjutnya,
Nah, ini adalah contoh soal keliling lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun data berikut ini adalah jika diketahui V sama dengan 22/7. Nah, ini adalah jari-jarinya. Kita coba di pembahasan. Nah, jadi di sini diketahui jari-jari 14 cm dan V sama dengan 22/7. Ditanya keliling lingkaran. Langsung saja, K sama dengan 2V kali R, di mana K sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14, jadi kelilingnya sama dengan 88 cm. Selanjutnya, yang kedua, perhatikan gambar lingkaran tersebut. Keliling bangun datar berikut ini adalah jika diketahui V sama dengan 3,14 dan diameternya 10 cm. Langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini diketahui diameternya sama dengan 10 cm dan V-nya sama dengan 3,14. Yang ditanya keliling lingkaran. Jadi kita menggunakan rumus K sama dengan V kali D. Kita masukkan aja V-nya 3,14 dikali 10. Maka hasilnya 31,4 cm. Pembahasan materi sudah habis, kita kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya. Setelah kita mempelajari materi-materi tersebut, kalian bisa mencoba kuis untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan mengenai materi tersebut. Langsung saja kita klik. Ya, di sini sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Soal pertama, suatu lingkaran memiliki keliling 22 cm, jari-jari lingkaran tersebut adalah, nah, berapa gitu kira-kira ya? Kita coba jawab B. Salah. Kita coba jawab C. Salah juga. Kita coba jawab D. Salah juga. Pasti jawabannya A. Dan benar. Yeay. Jika kita mencari jari-jari, maka rumus kelilingnya itu adalah 2VR. Diketahui keliling sama dengan 22 cm, jadi kita kalikan saja dengan 3,14, maka hasil yang kita dapat 3,5 cm. Selanjutnya. Soal kedua, suatu lingkaran memiliki keliling 31,4 cm, diameter dari lingkaran tersebut adalah, kita coba klik A. Wah, benar. Kenapa benar? Jadi di sini dicari diameter, berarti K sama dengan V kali D atau diameter. Jadi V sama dengan 3,14 dikali D-nya. D-nya kan belum diketahui, jadi kita bagikan saja dengan V. Maka hasilnya 10 cm. Selanjutnya, soal ketiga. Suatu lingkaran memiliki jari-jari 7 cm, keliling dari lingkaran tersebut adalah jika diketahui V sama dengan 22/7. Kita klik C, salah. Kita klik A, salah. Kita klik B, benar. Jadi, tahu kelilingnya itu dari 2 kali 22/7 dikali 2, maka hasil yang kita dapat itu adalah 44 cm. Selanjutnya, soal keempat, suatu lingkaran memiliki diameter 35 cm, keliling dari lingkaran tersebut adalah jika diketahui V sama dengan 22/7. Kita coba klik A, yeay, benar. Tadi karena diameter 35, V-nya 22/7, maka rumus mencarinya V kali D. Selanjutnya, soal kelima, suatu lingkaran memiliki jari-jari 21 cm, keliling dari lingkaran tersebut adalah jika diketahui V sama dengan 22/7. Kita klik B, maka hasilnya benar. Yeay, ternyata sudah selesai. Mungkin teman-teman sudah paham dari soal tadi yang kita jabarkan. Ketika kita menghitung keliling, jika diketahui jari-jari,
jika diketahui diameter dan jika diketahui kelilingnya, kita harus pandai-pandai gitu dalam mengerjakan soal dengan tepat. Oke, kita kembali ke menu. Oke, selanjutnya kita coba klik referensi. Jadi di sini saya mengambil referensi dari buku Oris dan Aseri Abdul Rahman. Matematika Jilid 2 untuk SMP dan MTS.